Salam sejahtera buat penonton tayangan video ini. Dengan moto kita, neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Saya meyakini bahwa masyarakat kita sekarang ini dan di masa yang akan datang akan terus mengalami permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di dalam praktek-praktek peradilan, praktek-praktek di kepolisian dan di kejaksaan. Dikarenakan ada produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh katakanlah legislatif itu sering bertubrukan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif. Misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh menteri. Sebagaimana yang kami alami di dalam satu perkara perdata, dalam satu perkara perdata yang kami pegang itu, kami melakukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum. Di dalam putusan dari perkara itu dikabulkanlah ganti rugi senilai 2 miliar lebih dikabulkan. Nah, dengan dikabulkannya gugatan ganti rugi ini, tentu pihak klien kita sebagai pemenang akan mengupayakan bagaimana agar ganti rugi itu direalisasikan. Dan kita kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar si termohon ini, agar si tergugat ini di unmanning, agar dalam waktu yang sudah ditentukan itu membayar jumlah uang yang telah diputuskan di dalam putusan itu. Akan tetapi pihak dari si termohon atau si tergugat itu tidak dengan sukarela membayar jumlah ganti rugi itu. Lalu tentu secara hukum harus kita lakukan langkah-langkah dan upaya. Kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar melakukan sita eksekusi terhadap harta-harta dari si termohon atau si tergugat. Nah, akan tetapi ketika kami meminta agar dilakukan sita eksekusi baik terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak, khususnya ketika kami ajukan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang dipunyai oleh termohon atau tergugat itu, pihak pengadilan mengatakan agar kami melengkapi data-datanya, yaitu data-data yang dimaksud alas hak atau kepemilikan dari tanah itu. Maka karena kami tidak mempunyai itu, kami ajukanlah permohonan ke kantor Badan Pertanahan BPN Langkat. Akan tetapi BPN Langkat mengatakan mereka tidak bisa membuka data-data tentang si klien itu. Nah, pihak kantor BPN berdasarkan SK Menteri ATR BPN nomor 32 tahun 2021 yang kurang lebih isinya kira-kira mengatakan bahwa pihak BPN tidak boleh membuka informasi terhadap harta kepemilikan seseorang karena itu dianggap merupakan harus dijaga keamanan atau kenyamanan milik pribadi seseorang. Nah, akan tetapi ini kan jadi bertentangan dengan undang-undang yang ada sebelumnya. Apa itu maksudnya undang-undang yang ada sebelumnya? Karena di dalam hukum acara perdata, khususnya di dalam pasal 197 HIR, di sana dikatakan apabila seseorang yang punya hutang, yang dihukum untuk membayar sejumlah uang, tidak dengan sukarela memenuhi isi putusan, maka pengadilan, artinya pihak si pemohon melalui pengadilan dapat meletakkan sita eksekusi terhadap hartanya, baik harta bergerak maupun tidak bergerak.
Nah, ini kan menjadi ada dua peraturan yang saling bertentangan. Nah, kalau ini tidak dibereskan, ini tidak dibenahi, maka pencari keadilan yang akan selalu terjepit di tengah-tengah. Jadi, itu yang membuat kami tergerak untuk menyampaikan permasalahan ini ke publik. Artinya, supaya menjadi perhatian pengambil keputusan. Baik mungkin DPR yang akan yang bisa membuat hukum acara perdata yang baru, atau mungkin pihak ATR BPN, Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan, untuk merevisi surat keputusannya yang telah diterbitkan itu. Karena dengan adanya dua peraturan ini akan selalu saja membuat masyarakat yang jadi korban. Bagaimanapun juga, setiap instansi akan mempertahankan posisinya. Jadi boleh dikatakan di sini ada ego sektoral. Jadi pihak BPN merasa dia tidak boleh membuka itu menurut peraturan menteri, padahal ada undang-undang yang lebih tinggi. Ya kan? Artinya jauh sebelum adanya peraturan menteri ATR BPN sudah ada undang-undang tentang hukum acara perdata yang disebut dengan HIR. Sebagaimana misalnya yang kita tahu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 2 aturan peralihan dikatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih ada, yang masih berlaku dan belum diadakan peraturan yang baru, maka menurut undang-undang peraturan itu masih tetap berlaku. Jadi hukum acara perdata itu masih tetap berlaku, dan itu yang dipakai oleh pengadilan di seluruh Indonesia untuk memeriksa mengadili perkara. Lalu sekarang dia harus terhenti, atau kalau pakai istilah kami harus kalah dengan satu peraturan menteri. Semoga ini menjadi perhatian para pengambil keputusan supaya masyarakat tidak jadi korban. Terima kasih.